Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Herlina Pertiwi. Saya sebagai pemateri pertama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami, yaitu implikasi pendidikan non formal. Kami melakukan penelitian Majelis Taklim di Desa Perkebunan Bandar Slamet, Kecamatan X, Songsongan, di mana pada mata kuliah Manajemen Pendidikan FIN semester 3, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Darul Asahan, dengan dosen pengampu Buya Haji Zainal Abidin SAG MM. Di mana yang pertama ada tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian pengelolaan Majelis Taklim Al-Amin pada awalnya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Formal, Informal, dan Non-Formal, yang mana Majelis Taklim ini merupakan salah satu dari contoh pendidikan non-formal yang ada di masyarakat. Penelitian ini juga sekaligus sebagai tambahan referensi untuk mengetahui manajemen Majelis Taklim Al-Amin dan bagaimana majelis ini dapat meningkatkan dakwah di Desa Perkebunan Bandar Slamet. Selanjutnya yaitu di sini ada teknik dan pengumpulan data. Dalam membuat mini riset ini, kami menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara. Metode observasi akan digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati dan mendeskripsikan tingkah laku subjek. Seperti namanya, observasi ini adalah cara mengumpulkan informasi data yang relevan dengan mengamati. Sedangkan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Mengapa kami di sini memilih teknik atau metode observasi? Karena lebih mudah untuk kami lakukan mengingat target penelitian kami adalah para ibu rumah tangga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya Majelis Al-Amin. Yang dimana Majelis Al-Amin pertama kali didirikan oleh seorang tokoh agama yang sering disebut penduduk setempat dengan sebutan Bahtar pada tahun 1990. Pergerakan dakwah pada saat itu belum terstruktur dan rutin, hanya dilaksanakan pada hari besar saja. Seiring berjalannya waktu, melihat kondisi masyarakat yang kurang pengetahuan dalam agama, mereka mulai rutin melakukan kegiatan dakwah dan terstruktur. Namun masyarakat setempat kurang antusias terhadap dakwah yang mereka laksanakan. Bahtar mulai menghidupkan kegiatan dengan mengadakan pengajian rutin di setiap hari Jumat siang, serta mengajarkan para ibu-ibu membaca Yasin, tahkim, tahlil, dan doa. Dan ternyata strategi yang dilakukan tersebut membuahkan hasil dan rangkaian doa lainnya sudah rutin dilaksanakan. Majelis Taklim Al-Amin bukanlah organisasi atau kelompok yang pertama kali melakukan kegiatan dakwah di desa tersebut. Sebelum adanya Majelis Taklim Al-Amin, ada sekelompok orang yang melakukan kegiatan dakwah yang dibawa koordinator pemerintah setempat, tetapi kegiatan dakwah tersebut tidak berjalan lama. Beda halnya dengan Majelis Taklim Al-Amin yang sudah kurang lebih dari 32 tahun melakukan dakwah di Desa Perkebunan Bandar Slamet dan hingga sekarang masih melakukan dakwah tersebut. Masih melakukan kegiatan dakwah tersebut. Adapun fungsi dan tujuan Majelis Taklim dalam satu pendidikan non formal yang ada di masyarakat, maka tentunya Majelis Taklim Al-Amin yang mana fungsi dan tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat Desa Perkebunan Bandar Slamet yang beriman dan bertakwa serta memiliki bekal pegangan agama yang kuat melalui adanya majelis ini. Dalam hal ini, perencanaan yang dibuat oleh Majelis Taklim Al-Amin meliputi sasaran yang pada awalnya berfokus pada ibu-ibu di Desa Perkebunan Bandar Slamet dan sekarang mulai meluas kepada anak-anak di desa tersebut. Tak lupa, majelis ini juga membentuk pengurus dan visi misi
yang akan dicapai yaitu menciptakan masyarakat desa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian-kajian ilmu yang diadakan di dalam majelis ini. Baiklah, saya akan melanjutkan jenis dan satuan Majelis Ta'lim Al-Amin. Majelis Ta'lim merupakan satuan pendidikan non-formal yang memfokuskan pada pendidikan Islam melalui ceramah umum atau pengajian Islam. Peran strategis Majelis Ta'lim adalah mewujudkan masyarakat memiliki tradisi belajar tanpa dibatasi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan menjadi wahana belajar, serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, serta menjadi wadah silaturahmi bagi lapisan masyarakat. Pengorganisasian yang ada di dalam Majelis Ta'lim Al-Amin merupakan suatu perkumpulan dari ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Amin Desa Perkebunan Bandar Slamet, yang mana merupakan ujung tombak atau pusat dari majelis taklim lainnya. Dan majelis taklim ini dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kemajuan majelis ini. Mereka dapat berbagi tugas dengan bidang keahlian mereka sendiri. Berbagai macam kegiatan di majelis taklim yang telah dilakukan merupakan salah satu proses pendidikan yang mengarah kepada internalisasi nilai-nilai agama, sehingga para anggota jamaah dapat merefleksikan peranan normatif yang mereka pelajari dalam realitas kehidupan sehari-hari. Majelis Ta'lim Al-Amin ini memiliki peranan yang sangat penting, khususnya melalui kegiatan-kegiatan pengajian sehingga menumbuhkan kesadaran beragama, membentuk kepribadian muslim, meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran dan pemahamannya, serta membimbing ke arah pandangan hidup yang islami. Adapun implementasi pengorganisasiannya yang diletakkan pada jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim Al-Amin, yakni pengajian rutin dan berkala, yang mana pengajian ini diadakan pada hari Jumat dengan mendatangkan seorang ustadz dari pondok pesantren yang berada tidak jauh dari desa tersebut, yang akan memberikan ceramah, yaitu ceramah yang terkait bahasa ilmu tersendiri setiap 2 pekan sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang ketenagaan Majelis Ta'lim Al-Amin. Ketenagaan dalam pendidikan nonformal adalah anggota masyarakat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan proses serta menilai hasil, melakukan pembimbingan dan pelatihan pada satuan pendidikan nonformal. Dalam hal ini, ketenagaan yang ada pada Majelis Ta'lim Al-Amin tentu adalah ketenagaan ustadz dan ustazah yang sengaja diundang oleh Ketua Majelis Taklim setiap 2 minggu sekali untuk mengisi ceramah dengan kajian-kajian Islam yang dibutuhkan oleh para ibu-ibu di desa tersebut. Dorongan yang dilakukan oleh pengurus mampu menumbuh semangat dan motivasi dari anggota dan masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan yang akan dilakukan. Mereka tidak perlu lagi diminta terlebih dahulu untuk dapat hadir dalam setiap kegiatan yang dilakukan, tetapi mereka dengan sendiri sadar untuk ikut serta dalam mengikuti kegiatan tersebut jika masyarakat dan anggota melakukan hal tersebut. Seorang pengurus dapat dikatakan telah bisa memberikan pengaruh dan dorongan terhadap masyarakat dan anggotanya. Maka di sini untuk Majelis Taklim Al-Amin, para pengurus sudah berhasil menggerakkan pada anggota Majelis Taklim untuk tidak hanya antusias dalam kegiatan rutin, tapi juga antusias dalam kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, seperti ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga kegiatan keagamaan lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu kelebihan dan kelemahan Majelis Ta'lim Al-Amin. Ada beberapa kelebihan Majelis Ta'lim Al-Amin, yaitu 1. Memiliki
fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Dalam prakteknya, proses pendidikan dan pengajaran keseimanan di Majelis Ta'lim Al-Amin sangat fleksibel dan terbuka serta tidak terkait oleh satu kondisi tempat dan waktu. Yang kedua, memiliki banyak anggota jamaah. Yang ketiga, adanya partisipasi pemerintah. Dalam hal ini partisipasi pemerintah baik berupa produk hukum, bantuan, pendanaan, kegiatan, bangunan, masjid ataupun lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan pengajian majelis ta'lim ini. Yang keempat, memiliki akar sejarah lembaga pendidikan paling pertama sejak zaman Rasulullah SAW. Yang kelima, pola pengajaran materi yang menyeluruh. Yang keenam, berperan sebagai kaderisasi umat. Yang ketujuh, adanya ikatan persaudaraan yang kuat. Dan berikut kelemahan majelis ta'lim, termasuk pendidikan non-formal sehingga minimnya aspek manajerial dan kedisiplinan. Yang kedua, kurikulum yang sangat disajikan tidak tersusun secara sistematis. Yang ketiga, kendala sarana dan prasarana. Yang keempat, metode pengajaran yang kurang dinamis. Sampai di sini saja hasil presentasi mini riset kami dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.